Acara ini dipersembahkan oleh Halo pemirsa Unhas TV, jumpa lagi bersama saya Zara Sabita Suceng dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita teraktual hanya untuk Anda. Pemirsa, kolaborasi untuk mewujudkan pelaksanaan pilkada damai dan berintegritas dilakukan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar bersama Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, ICMI Sulawesi Selatan. Kolaborasi ini diharapkan menghasilkan generasi muda yang cerdas, kritis, dan tanggap terhadap isu demokrasi. Aula Prof. Syukur Abdullah di lantai 3 Gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar menjadi saksi sinergi antara Unhas dan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI Sulsel) untuk mewujudkan pilkada yang damai. Kamis 21 November 2024. Talkshow Pilkada Damai ini dihadiri oleh narasumber yang berasal dari akademisi hingga praktisi hukum dan keamanan. Para peserta talkshow, termasuk mahasiswa, dosen, dan alumni, mendapatkan edukasi terkait pentingnya memilih pemimpin berdasarkan visi dan misi, bukan politik uang. Juga sebagai pendorong generasi muda untuk turut serta dalam demokrasi berintegritas. Ketua Panitia, sekaligus Wakil Ketua ICMI Sulawesi Selatan, Dr. Adi Suryadi Chula MA, menyebutkan jika kegiatan ini merupakan upaya untuk mendorong partisipasi mahasiswa dan generasi muda dalam memahami proses demokrasi yang sehat dan berintegritas. Selain itu, dalam kegiatan ini juga dilakukan penandatanganan kerjasama antara FISIP Unhas dan ICMI Sulsel yang disaksikan oleh seluruh hadirin dan tamu undangan. Sebenarnya ini tidak hanya ICMI, tetapi lebih khusus lagi karena perguruan tinggi dalam hal ini Universitas Hasanuddin dan lebih khusus lagi ya karena yang menjadi mitra kerja secara praktis ini adalah FISIP Unhas. Nah, karena itu sebenarnya juga tadi ada penandatanganan kerjasama yang dilakukan ya oleh ICMI Provinsi Sulawesi Selatan dengan FISIP Unhas. Nah, piagam kerjasama ini yang tadi ditandatangani itu menjadi fondasi yang nanti akan menjadi acuan ya di dalam kerjasama berikutnya. Jadi kerjasama ini adalah awal ya yang mungkin akan memberikan juga kontribusi pada program berikutnya. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Unhas, Profesor Dr. Gigi Muhammad Ruslin MKes PhD SPBMK, menekankan pentingnya peran mahasiswa sebagai generasi muda dalam membangun demokrasi yang berkualitas. Ia menyampaikan jika sebelumnya Unhas juga telah melakukan kerjasama dengan Komisi Pemilihan Umum dengan menjadi garda terdepan dalam memberi edukasi ke masyarakat melalui KKN tematik pemilu Unhas. Ya, jadi Unhas tetap harus menjadi garda terdepan yang memberi edukasi ke masyarakat. Bukti kemarin kami melakukan beberapa aktivitas termasuk kerjasama dengan KPU untuk memperkenalkan ke masyarakat tentang bagaimana itu pilkada, pemilu. Masyarakat mahasiswa ini yang ikut KKN tematik pemilu itu melakukan beberapa kegiatan. Pertama, bagaimana mensosialisasi terhadap pemilu itu dan mengajak para generasi milenial, pemilu pemula untuk tetap berpartisipasi, mensukseskan pemilu yang akan datang, pilkada. Dan kedua, mereka juga melakukan edukasi terhadap ASN, memberi informasi bahwa ASN tetap harus netral. Kita ASN, TNI, Polri, apa segala harus netral sehingga biar pemilunya lebih adem, lebih kelihatan memang sehat sesuai dengan keinginan kita bersama. Dan yang ketiga adalah mahasiswa KKN itu yang terkait tematik pemilu, mereka melakukan edukasi terhadap berita-berita hoax. Karena takutnya berita-berita hoax ini yang bisa mengganggu silaturahmi hubungan horizontal kita di antara sama-sama mungkin. Kadang pasti masing-masing punya kandidat, punya calon. Dalam diskusi itu, dari pihak kepolisian hadir Direktur Samapta Polda Sulsel, Kombes Pol Setiadi Sulaksono SIKMH, yang memaparkan strategi pengamanan untuk memastikan proses pilkada berjalan lancar. Dirinya juga menyebutkan pentingnya peran masyarakat dalam menciptakan situasi kondusif. Pemilu damai ini banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Contohnya, Pak Kapolda sendiri sudah menyampaikan untuk internal sendiri, untuk
pilkada kita harus netral, tidak berpihak kepada salah satu calon. Apalagi apa yang disampaikan di beberapa kegiatan bahwa pilkada sudah, terutama Polri ya, untuk ditambahkan prase putusan MK kemarin yang ancamannya 1 sampai 6 bulan itu untuk undang-undang pilkada. Terus juga menurunkan para babin untuk lebih menetralisir supaya situasi pilkada ini aman dan tidak terjadi permasalahan yang krusial. Terus juga menempatkan personil baik dari masa kampanye, terus juga pada saat voting day, minggu tenang, hari tenang ini rawan untuk money politik. Itu kita lakukan upaya-upaya lidik sehingga kalau memang ada yang kita melakukan tindakan penegakan hukum. Begitu juga pada saat pemungutan suara sampai dengan penghitungan di tingkat kabupaten maupun provinsi. Sedangkan Ketua ICMI Sulsel, Profesor Dr. Aris Munandar MPD, menekankan pentingnya menjaga persatuan di tengah perbedaan pilihan politik. Ia juga menyampaikan jika perbedaan harus menjadi kekuatan demokrasi, bukan pemecah persatuan. Saya bahwa dengan talk show tadi itu, yang pertama tugas kami di Ikatan Cendekia Muslim adalah mencerahkan, memberikan pencerahan intelektual kepada para calon pemilih, para mahasiswa, para akademisi, dan terutama pada halayak pemilih pada umumnya, sehingga mereka betul-betul memiliki menjadi pemilih yang berkualitas dalam pengertian bahwa memilih pemimpin yang benar-benar berkualitas juga. Yang kedua adalah kita harus senantiasa mendahulukan semangat persatuan daripada segala-galanya. Karena persatuan itu mahal dan kalau itu dirusak oleh pertikaian itu akan sangat lama untuk mengobatinya. Prof. Aris Munandar juga berharap agar diskusi ini mampu membangun generasi muda yang cerdas, kritis, dan tanggap terhadap isu demokrasi. Feni Septiani Samuel, Unhas TV. Kampanye sanitasi aman digelar di Luwu Timur, Sulawesi Selatan 19 November 2024. Kegiatan ini sebagai kolaborasi UNICEF dan Liksil di Indonesia melalui Yayasan Bakti, merupakan momentum peringatan Hari Toilet Sedunia. Sebanyak 48 peserta stakeholder sanitasi berperan aktif dalam kegiatan kampanye sanitasi aman di Kota Malili, Luwu Timur, 18 hingga 19 November 2024. Kolaborasi melibatkan Dinas PUPR, Dinas Kesehatan, Sanitarian dari Pusat Kesehatan Masyarakat, Dinas PMD, juga Poltekkes Kemenkes Makassar. Mereka turun ke rumah-rumah warga memberikan edukasi tentang pelaksanaan sanitasi yang aman, dimulai dengan penggunaan kloset leher angsa atau kloset katup yang tersambung ke tangki septik yang kedap. Mereka juga mengedukasi tentang penyedotan tangki septik, di mana idealnya tangki septik disedot sekali dalam 3 atau 5 tahun, serta lumpur tinjanya diolah di instalasi pengolahan lumpur tinja atau IPLT. Warga Desa Baruga yang menjadi lokasi kampanye Syamsinar mengaku dengan adanya program penyedotan tinja secara berkala memberikan dampak yang positif. Yang memberikan contoh dampak positif itu diantaranya tanaman bisa lebih subur, kualitas air bersih terjaga, dan yang terpenting adalah tidak ada lagi aroma bau dari jamban. Bisa saya bersedia karena kalau tertumbal gitu bagaimana kita mau jalankan barang busuk terus bagaimana kita kalau kita yang kerja lebih dikasih begitu aja disedot. Saya bersedia kalau mau disedot. Bersedia bayar. Iya biar berasa setengah. Ya, betul. Biar mudah-mudahan bisa ada kebetulan ada dana bisa. Ya, tapi harus ada penyampaian dulu tuh 2 hari atau 3 hari karena saya bersedia supaya jangan lagi kesasar lagi kalau ada datang persedotan tidak ada uang kebetulan tidak ada dana saya pegang. Kalau sudah disampaikan sebelumnya tuh pasti aku siapkan. Selama kegiatan kampanye ini juga dilakukan inspeksi sarana sanitasi rumah tangga dan berhasil mengumpulkan 120 data sanitasi rumah tangga yang menjadi target penyediaan layanan penyedotan lumpur tinja oleh Dinas PUPR Luwu Timur. Juga penguatan terhadap 5 pilar sanitasi total berbasis masyarakat yang merupakan pendekatan untuk mengubah perilaku higienis dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat.
Bagi mahasiswa dan dosen, pelaksanaan analisis data hasil inspeksi untuk menjadi materi rekomendasi kebijakan untuk pembangunan sanitasi aman di Luwu Timur juga merupakan materi studi dan pengembangan lanjutan. Bersama Dinas PUPR dan Sanitasi Puskesmas Tomoni, hari ini pada tanggal 19 November tahun 2024 di Malili kami mengadakan survei akses sanitasi di jalan Nangka Dusun Baruga. Kami mensurvei rumah-rumah beberapa warga untuk mengikuti akses sanitasi yang aman dan baik dan berkelanjutan. Kami membantu dari Yayasan Bakti dan kakak-kakak dari Dinas PUPR dan sanitasi di Puskesmas datang ke lokasi langsung untuk mendata, mensurvei, memakai aplikasi Simpal. Harapannya ini sebagai harapan saya sebagai mahasiswa, tentunya kami setelah mensurvei dan mengedukasikan kepada warga-warga di sini untuk mengikuti sanitasi yang aman dan baik, untuk melakukan penyedotan maksimal dari 3 sampai 5 tahun sekali dan memakai tangki septik yang kedap air tentunya. Kampanye sanitasi aman di Kota Malili itu dilaksanakan sebagai momentum peringatan Hari Toilet Sedunia pada 19 November, di mana UNICEF bermitra dengan Liksil di Indonesia melalui Yayasan Bakti memfasilitasi kolaborasi inspeksi sarana sanitasi rumah tangga tersebut. Andi Muhammad Syafrizal, Unhas TV. Pemirsa, gigi kelinci atau bentuk gigi depan yang lebih besar dan menonjol kini semakin digemari sebagai tren estetika, terutama di kalangan anak muda. Namun, apakah tren ini sekedar mengikuti gaya atau ada dampak kesehatan yang perlu diperhatikan? Simak informasi selengkapnya untuk Anda. Gigi kelinci secara alami dimiliki oleh sebagian orang sebagai ciri khas bentuk gigi mereka. Namun dengan meningkatnya popularitas gigi kelinci sebagai tren estetika, banyak orang kini mencari cara untuk memodifikasi gigi mereka. Salah satu caranya melalui prosedur veneer atau bonding agar mendapatkan tampilan ini. Prosedur veneer ini merupakan prosedur menempelkan lapisan tipis pada permukaan depan gigi dengan material dari bahan porselen atau resin komposit. Menurut Dr. Tajrin, prosedur ini harus dilakukan dengan hati-hati. Veneer atau bonding melibatkan pemasangan material pada gigi asli untuk mengubah bentuk dan tampilan gigi. Jika tidak dilakukan dengan benar, risiko kerusakan enamel atau infeksi pada gigi asli dapat meningkat. gigi kelinci itu adalah salah satu jenis gigi palsu. Yang dibuat kalau bahasa kedokteran giginya adalah veneer. Ya, ini kan lagi tren sekarang kan. Orang giginya sudah bagus, ditambahi tambalan. Untuk apa? Untuk mengikuti artis. Sebenarnya itu ada yang sesuai dengan indikasi, ada yang sebenarnya tanpa veneer pun itu sudah bagus. Ya. Jadi veneer juga ini, jadi kalau metodologinya, jadi dia kayak melapisi gigi yang ada di depan. Jadi ada suatu bahan tambalan yang diberikan untuk melapisi, ya, menempel sehingga gigi itu kelihatan sedikit lebih maju, ya, sedikit lebih maju dibanding gigi aslinya. Nah, ada juga yang membuat veneer itu atau gigi kelinci itu khusus untuk mengikuti tren. Ada juga yang memang mengikuti karena giginya berlobang. Ya kan? Ada yang berlobang, bikin gigi veneer supaya lebih bagus. Atau ada yang berubah warna. Ada yang berubah warna, dia bikin veneer untuk bisa lebih bagus kelihatan. Nah, itu yang dimaksud dengan veneer atau gigi kelinci. Selain aspek estetika, gigi kelinci juga memiliki potensi dampak pada fungsi mulut. Jika ukurannya terlalu besar atau tidak proporsional, hal ini dapat mempengaruhi cara mengunyah dan berbicara. Karenanya, konsultasi dengan dokter gigi sangat penting dilakukan sebelum memutuskan untuk melakukan prosedur estetika gigi atau veneer.
Dr. Tajrin menyebut jika gigi kelinci merupakan gigi yang kurang normal. Namun, di Indonesia ini menjadi tren yang dianggap baik. Padahal, sebenarnya kurang pas dan kurang baik. Direktur RSGMP Unhas ini pun menghimbau agar selalu menjaga kebersihan gigi kelinci. Karena jika tidak dipelihara dengan baik, akan menyebabkan penumpukan sisa-sisa makanan yang akan berdampak pada kerusakan gigi. Andrea Ririn Karina, Muhammad Saiful, Unhas TV. Perayaan Thanksgiving di Amerika Serikat tahun ini dirayakan pada 28 November, menjadi kesempatan berkumpul keluarga menyantap kalkun panggang. Harga kalkun dan hidangan pendamping tetap tinggi meski karena mulai stabilnya inflasi. Peritel bisa lakukan perang paket hemat. Selengkapnya dilaporkan tim VOA dari Washington DC. Belanja untuk santap bersama pada perayaan Thanksgiving tahun ini berbeda dibandingkan masa-masa sebelum pandemi COVID. You used to be able to just come in the store and pick out whatever. You didn't have to worry about it. But now you got to be more conscious with what you're buying and the pricing on what you're buying. So it makes it a little stressful this year. Menurut pantauan Departemen Pertanian Amerika Serikat, harga makanan rata-rata naik sekitar 25% dari tahun 2019 hingga 2023. Inflasi kini telah mereda, tapi tingginya harga makanan memaksa konsumen lebih selektif. I'm still budget conscious, more so now than I have been throughout the years. I'm hoping that it'll change next year. Let's hope so. Merespons semangat berhemat konsumen, peritel-peritel terbesar menawarkan beragam paket hemat Thanksgiving. Walmart menawarkan paket santap Thanksgiving lengkap dengan kalkun seharga $55 yang bisa dinikmati hingga 8 orang. Target menawarkan paket $20 yang ditujukan bagi hingga 4 orang. Paket hemat di bawah $50 ditawarkan Aldi dan Lidl. There are a lot of retailers that are offering bundles out there, but you can also shop with store brands and a mixture of some name brands and still save money. We think this is the year where you have a little bit more flexibility with some of the name brand choices as we've seen that pricing gap reduce. Berdasarkan temuan Wells Fargo Agri-Food Institute, harga daging kalkun bermerek nasional seperti Butterball dan Perdue turun dibandingkan tahun sebelumnya. National brands, I think coming out of COVID, when they were having to increase prices with the increase of a lot of the input costs, they have since come down to a place where things are normalized and they're stabilizing a bit. Penurunan harga sebagian produk makanan ini, terutama kalkun sebagai hidangan utama, membuat peritel bisa menjual paket hemat. We always look for those bargains, right, or whatever the deal is. And it may be you spend so many dollars in your basket and you get a discount on the turkey. Or there's buy one, get one things. You buy a turkey, you get a ham for free. Or there's things like that that the grocery stores use to get people in the store to buy that whole basket that they need for Thanksgiving. There's lots of retail strategies that go on around turkeys that really make it more interesting, I think. But particularly if you're looking around the store, we ought to expect more specials again because everybody needs a turkey at Thanksgiving. Dua liburan yang identik dengan santap kalkun di Amerika Serikat, yaitu Thanksgiving dan Natal, selalu membawa pemasukan tambahan bagi supermarket dan industri sejenis. Menurut konsultan Circana, pemasukan untuk Thanksgiving tahun 2023 misalnya, menambah pemasukan supermarket sebesar sekitar $2,4 miliar. Pemasukan untuk Natal lebih besar lagi. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Zara Sabita Sucheng beserta kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.